Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadia, NIM 20003. Saya mahasiswa profesi Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan video tentang penentuan prioritas masalah pada keluarga. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum Mbak, selamat malam. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya Mbak sama saya. Iya, Masih ingat Mbak nama saya siapa? masih dia. Iya. Eh, Sekarang Mbak gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Nah, kemarin kan saya sudah melakukan pengkajian ya sama Mbaknya, udah tanya-tanya gimana kondisi kesehatannya Mbak, terus kebiasaannya Mbak selama COVID-19 ini ya. Iya, Nah, sekarang saya itu sudah menentukan 3 diagnosa yang cocok sama permasalahan Mbak sama Emas di keluarga gitu. Nah, saya ini akan menentukan, Mbak akan bersama saya akan menentukan mana dulu yang harus ditangani gitu Mbak. Ya. iya. Nah, sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Cukup enggak lama kok Mbak ya, cukup 10 sampai 15 menit. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya Mbak. Mbaknya apa sekarang kemana Mas Mbak, kok apa enggak kelihatan? Enggak ada, dinas keluar kota selama seminggu. Oh, dinas keluar kota. Iya. Iya, berarti di rumah sendirian. Iya. Iya. Ya udah. Nah, saya mulai ya Mbak. Iya. Nah, kan kemarin saya mendapatkan data. Nah, selama pandemik ini ya, Iya. kan keluarganya Mbak itu jarang berolahraga karena takut ada pandemi ya. Iya. Ya benar ya. Betul. Ya. Nah, terus apa saat keluar rumah, misal di sekitar rumah, misal nyapu di depan jalan gitu. Nah, itu Mbak atau Masnya tidak memakai masker ya. Mbak sama Masnya memakai masker hanya kalau keluar rumah yang jauh ya. Iya. Iya benar. Nah, terus yang ketiga masalahnya itu kan kalau dari luar rumah gitu kan harus cuci tangan. Nah, biasanya Masnya itu suka lupa buat cuci tangan ya. Iya. Iya. Nah, tapi di samping itu Mas sama Mbak juga bukan yang nggak mau mematuhi protokol kesehatan. Mbaknya sudah memakai masker, cuman kadang-kadang lupa gitu cuci tangan sama pakai masker gitu ya. Iya. Nah, iya. Nah, karena itu saya itu menegakkan diagnosa yang namanya manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, nanti itu akan diperbaiki biar nggak lupa atau gimana gitu ya Mbak. Iya. Nah, lalu itu, nah sekarang yang pertama itu sifat masalah. Nah, dari sifat masalah ini ada 3 kategori Mbak, yang ada 3 penilaian. Nah, kalau 3 itu kategorinya kurang sehat. Nah, kalau 2 itu ancaman kesehatan. Yang kalau pertama itu keadaan yang sejahtera. Kan di sini Mbak nggak sakit ya, bukan kurang sehat kan, ini anggapannya kalau nggak pakai masker itu kan jadi ancaman kesehatan ya. Nah, Mbaknya itu mau memberi nilai berapa dari 2. itu? Oh, 2. Karena mungkin karena ancaman kesehatannya itu ya Mbak. Iya. Iya, jadi ancaman kesehatan kan kalau lupa cuci tangan sama nggak lupa pakai masker gitu ya Mbak. Iya. Nah, ya dikasih nilai 2 ya Mbak. Iya. Nah, lalu yang kedua itu kemungkinan masalah ini dapat diubah. Nah, itu ada 3, Mbak pilih yang mana? Dikasih nilai 2 itu kalau mudah, dikasih nilai 1 kalau bisa diubah tapi hanya sebagian. Nah, kalau 0 itu tidak dapat diubah. Mbak mau ya dikasih nilai berapa? 2. 2 ya. Nah, lalu potensial masalah dapat dicegah. Nah, itu Mbak mau kasih nilai berapa? Dikasih nilai 3 kalau tinggi. Terus dikasih nilai 2 kalau cukup, dan dikasih nilai 1 kalau rendah. 2. 2 juga. Ya. Mbak juga bisa baca di sana ya masalah-masalahnya yang tadi itu ya. Iya. Nah,
Terus yang terakhir itu menonjolnya masalah. Mbak itu bisa dikasih nilai ring 2, 1 atau 0. Nah, dikasih nilai 2 apabila masalahnya berat dan harus segera ditangani. Ya, kalau 1 ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani. Kalau 0 masalah tidak dirasakan. Nah, Mbak mau ngasih berapa? Nilai berapa? 1. 1. Berarti anggapannya ini nih masalah kan Mbak ya, kan enggak pakai masker, terus lupa cuci tangan itu kan masalah tapi tidak perlu segera ditangani gitu ya. Iya. Nah, terus se apa? Terus diagnosa yang kedua. Nah, dari diagnosa keduanya itu saya mengangkat kesiapan peningkatan proses keluarga. Kenapa kok saya ngangkat diagnosa ini? Karena pas kemarin pas waktu dikaji mbaknya itu bilang ketika ada masalah itu mesti dimusyawarahkan terlebih dahulu gitu ya. Iya. Terus mbak selalu masak yang sehat gitu ya, biar enggak sampai kena covid gitu. Terus selalu mematuhi protokol kesehatan, juga jarang keluar rumah gitu ya. Nah, kan itu sudah baik, perilakunya kan sudah baik, makanya saya itu mengangkat diagnosa kesiapan peningkatan proses keluarga biar mbaknya itu makin meningkat perilaku yang baik tersebut ya. Nah, dari itu kayak tadi juga, nah sifat masalahnya Mbak mau ngasih nilai berapa? 1. 1 aja. Ya, lalu kemungkinan masalah dapat diubah Mbak mau ngasih nilai berapa? 2. Berarti yang bisa diubah itu hanya sebagian ya? Iya. Ya, terus potensial masalah cukup dicegah, dapat dicegah? 2 juga. Berarti cukup ya? Iya. Terus menonjolnya masalah? 0. 0. Ya, soalnya kan Mbak nggak punya masalah sama proses keluarga, Mbak kan malah perilakunya sudah baik gitu ya, jadi tidak ada masalah yang dirasakan kita ya. Lalu diagnosa yang ketiga, saya mengambil diagnosa kesiapan peningkatan coping keluarga. Nah, kenapa saya mengambil diagnosa ini? Karena dari pengkajian kemarin didapatkan data kalau Mbak itu jangka panjangnya Mbak itu takut kalau COVID ini tidak segera selesai. Mbak itu takut kebutuhan itu tambah mahal, semua tambah mahal. Sedangkan gajinya Mbak dan suami Mbak itu tidak mengalami kenaikan. Jadi Mbak berharap COVID ini cepat berlalu ya, gitu ya. Cepat berhenti. Terus Mbak juga menjaga jarak dengan tetangga. Nah, Mbak itu hanya keluar rumah saat ada kebutuhan yang mendesak. Nah, ya. Berarti Mbak setuju ya diangkat diagnosa ini ya? Nah, setuju. Dari itu Mbak mau ngasih sifat masalahnya itu berapa Mbak nilainya? 1. Ya, karena 1 itu kan sekarang Mbak gak ada masalah gitu ya, hanya pengen meningkatkan aja biar copingnya tambah bagus, coping keluarganya ya. Terus kemungkinan masalah dapat diubah? 1 juga. Ya, hanya sebagian yang bisa diubah. Terus untuk potensial masalah yang dapat dicegah? 2. Terus menonjolnya masalah yang tidak dirasakan? 0. Berarti masalah tidak ada masalah sebenarnya, tidak dirasakan ya. Nah, dari udah selesai Mbak, itu aja yang saya sampaikan. Nah, saya akan menyampaikan hasilnya dari yang tadi saya sampaikan. Yang jadi diagnosa pertama itu yang manajemen kesehatan tidak efektif karena ada masalah yang menonjol seperti lupa memakai masker, terus kalau sudah keluar lupa cuci tangan, itu kan masalah. Nah, untuk yang diagnosa kedua dan ketiga itu kan tidak perilaku keluarga itu sudah baik, tapi harus ditingkatkan lagi biar tambah lebih baik gitu ya. Nah, sebelum
saya tutup. Apa ada yang ingin Mbak tanyakan? Enggak ada sudah Mbak. Tidak ada. Nah, untuk itu minggu depan saya akan mulai melakukan implementasi. Implementasi itu udah melakukan kayak promosi kesehatan atau tindakan apa gitu Mbak ya. Ya. Udah mulai memberikan memberikan tindakan lah, ngasih apa gitu biar mbaknya itu nggak lupa pakai masker lagi, nggak lupa cuci tangan lagi gitu ya. Ya. Akan dimulai minggu depan. Nah, saya minggu depan saya harap mungkin emasnya bisa ikut dalam pas saya kesini emasnya bisa ikut gitu ya. Ya. Sebelum saya tutup, ada yang mbak ingin tanyakan? Enggak ada Tidak ada, sudah cukup. Nah baik, kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi